Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari STI Bandung Business School, Prodi S1 Akuntansi. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi investasi dengan beranggotakan Betriana Vitaloka NPM 102-197-8, Helvi Nurhasanah NPM 102-193-3, Neneng Kartini NPM 102-190-40, Restiani NPM 102-190-50. Pemerintah pada saat ini sudah banyak yang berpikir dan bertindak untuk menyisihkan dananya bukan hanya untuk operasional semata tetapi menginvestasikannya guna kepentingan ke depan yang lebih jauh. Dan dana sekarang sudah banyak yang beredar ke daerah bukan hanya ke daerah pusat dan daerah Jakarta saja. Dengan demikian pemerintah harus berhati-hati untuk memutuskan menginvestasikan dana. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial terhadap meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek, kelompok aset lancar, dan investasi jangka panjang, kelompok aset non-lancar. Investasi jangka pendek, pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan untuk manajemen kas, artinya manajemen dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Yang ketiga, beresiko rendah. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu yang pertama, permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang kedua, non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan, yang hanya diperuntukkan kepentingan dan kebutuhan pada orientasi yang tidak berkelanjutan. Pengakuan investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh oleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai atau reliable. Dan yang ketiga ada pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Dan yang keempat ada pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang, yaitu diakui sebagai pengeluaran biaya. Misalnya, pemerintahan daerah Kabupaten Muara Sejahtera melaksanakan penyertaan dana kepada pembangunan daerah sejahtera sejumlah 1 miliar, maka jumlahnya adalah pengeluaran pembiayaan kepada kas di kas daerah 1 miliar, investasi jangka permanen dan penyertaan modal pemerintahan pada ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 1 miliar. Dan selanjutnya ada pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal ini, investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, dan nilai wajar lainnya. Dan selanjutnya ada penambahan dan pengurangan investasi. Investasi awal dan penambahan investasi dicatat kepada rekening penyertaan modal investasi daerah. Pengurangan penjualan dan pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan selanjutnya ada biaya perolehan investasi. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi
transaksi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi dalam surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dapat dinilai berdasarkan biaya harga perolehan. Investasi dinilai berdasarkan pada tanggal perolehan besar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar perolehan meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan. Di sini ada investasi non permanen, misalnya pembelian obligasi jangka panjang, dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya. Selanjutnya yaitu investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya ada investasi non permanen. Yang pertama ada bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah atau proyek PIR. Dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Lalu apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika tidak ada harga perolehannya. Lalu selanjutnya, harga perolehan investasi valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah BI yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya, ada metode penilaian investasi. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode biaya. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Dalam metode ekuitas dicatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Selanjutnya, bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima oleh pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Lalu penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam waktu dekat. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Lalu yang terakhir, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan hasil investasi, di mana hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode
metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Nah, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah, dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Nah, adapun pelepasan dan pemindahan investasi, yaitu pelepasan investasi bisa terjadi karena penjualan dan pelaporan pemerintahan karena peraturan pemerintah. Nah, penerimaan dan penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain, dan sebaliknya. Nah, dalam pengungkapan dan penyajian pada laporan perlu diperhatikan kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis investasi permanen dan non-permanen. Nah, yang ketiganya yaitu perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Nomor 4-nya yaitu penurunan nilai investasi, investasi yang dinilai wajar, dan alasan pencapaiannya. Akhir yaitu pembahasan post investasi.